Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Sagittarius. Saya mulai dari tanggal 5 September ya, 5 September sampai 15 September 2022. Dan mohon maaf kalau suara saya kurang enak didengar, karena kemarin itu sekitar seminggu itu saya kehilangan suara. Jadi ini masa pemulihan, jadi anggap aja lagi latihan. Jadi kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Dan kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya. Dan ini energi general, tidak akan resonate untuk semua orang. Dan seperti biasa, saya akan selalu menawarkan produk-produk saya teman-teman. Ini minyak wangi aura. Ini harganya 85.000. Ini isinya 30 ml. Dan ini isinya 50 ml. Ini harganya 130.000. Dan ini manfaatnya dikhususkan untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang seperti itu ya. Dan ini madu karoma. Ini harganya 90.000. Ini manfaatnya untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan juga kelancaran pekerjaan atau rezeki. Seperti itu teman-teman. Dan ini ada gelang energi juga. Jadi bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan gelang energi ini bisa dikirim ke luar negeri ya. Itu manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, kelancaran rezeki, membersihkan aura negatif, dan ada untuk penjagaan juga, dan membuka aura positif atau disenangi oleh banyak orang gitu ya teman-teman. Jadi ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural. Semua yang saya jual itu udah diisi ya. Kehidupan zodiak Sagittarius 5 September sampai 15 September 2022. Sepertinya banyak dari kalian yang lagi menghadapi atau menjalani proses kehidupan kalian. Entah ini tentang cinta, bisa juga tentang kehidupan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang lagi berdarah-darah atau sekuat tenaga berjuang untuk mencapai apapun yang kalian inginkan, entah dalam pekerjaan, entah dalam usaha, entah dalam dagang ya, seperti itu. Apapun itu pekerjaan kalian, seperti lagi diuji atau masa training, bisa juga lagi diuji, lagi istilahnya benar-benar istilahnya dilihat banget istilahnya kualitas kalian, kinerja kalian, atau bisa juga banyak dari kalian yang lagi mendapatkan proses kehidupan, bisa kegagalan pekerjaan, naik turunnya rezeki ya, bisa juga kehampaan tentang cinta, atau ada juga pengkhianatan tentang cinta, kegagalan tentang cinta, ada juga tentang rumah tangga yang lagi berantakan. Ini bisa yang pisah ranjang, bisa juga selisih paham terus ya, bertengkar terus, bisa juga bahkan ada di ambang perceraian atau bahkan udah bercerai. Dan kalian tuh seperti banyak sekali dikhianati atau disakiti oleh orang-orang yang kenal dengan kalian atau dikenal dengan kalian, orang-orang yang ada di ruang lingkup pekerjaan kalian, kehidupan kalian, apapun itu. Dan orang-orang ini seperti banyak sekali yang ingin mengambil keuntungan dari kalian, atau memanfaatkan kecerobohan kalian, atau memanfaatkan ketidaktahuan kalian, sehingga banyak dari kalian ini yang seperti apa ya, ngedrop, merasa tersakiti, merasa terhianati, merasa tidak diperlakukan tidak baik, seperti itu ya.
atau mungkin ada beberapa dari kalian ini yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Kalian dianggap bukan siapa-siapa ya oleh siapapun itu. Tetapi dengan seiring waktu, kalian menjelma menjadi orang yang lebih tabah, lebih kuat, lebih sabar, lebih kuat menjalani kehidupan, lebih berani menunjukkan apapun kemampuan kalian, dan bisa istilahnya bersaing dengan apapun itu ya, entah dalam pekerjaan, bisnis atau hal apapun itu, sehingga membuahkan kesuksesan atau keberhasilan. Ini yang udah lama berproses ya, bisa juga udah sekitar 5 atau 7 tahun berproses, 3 tahun diproses oleh Tuhan, dan sepertinya udah mulai terbentuknya energi yang positif dalam hidupmu, dalam dirimu, dalam jiwa kalian, dan ini benar-benar jadi fondasi untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang dan saat ini. Seperti kesuksesan itu mulai datang dan bahkan udah ada yang datang ya kepada kalian. Tetapi di sini ada juga dari kalian ini lagi diproses dalam hidup, banyak kesedihan, banyak kesakitan, banyak kekecewaan, justru dari orang-orang yang selama ini kalian percaya. Jadi ini mungkin versinya ada 2 ya teman-teman, jadi sesuaikan mana yang lagi terjadi dalam hidupmu. Dan di sini kalian tuh seperti lagi banyak sekali kerugian. Ini tentang keuangan, tentang kepercayaan diri bisa juga. Dan akibat banyak tekanan otomatis bisa membuat kepercayaan diri itu pudar, merasa tidak berarti, merasa pantas diperlakukan seperti ini. Jangan begitu. Jangan merasa pantas diperlakukan tidak baik oleh siapapun, karena kita semua punya kekurangan dan kelebihan. Pasti ada satu hal di kita ini yang menjadi sesuatu yang bisa membuat kita bersinar. Jadi intinya setiap manusia itu pasti ada satu yang bisa kita banggakan, ada sesuatu yang bisa kita banggakan, entah kemampuan apapun, entah apapun itu, karena pasti setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan teman-teman. Jadi kalau kalian dihina atau diremehkan atau direndahkan, itu jangan merasa pantas diperlakukan seperti itu. Tidak pantas. Semua orang tidak pantas diperlakukan tidak baik, karena setiap manusia pasti ada titik baik yang mungkin akan membuat kalian tuh suatu saat bersinar, atau saat ini bisa kalian bertahan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi satu-satunya jalan kalian bangkit kembali dan tetap berjuang, jadi orang yang lebih kuat lagi, lebih mandiri, lebih yakin bahwa ada keberkahan atau kebaikan untuk kalian di masa yang akan datang. Begitu ya. Kalau kalian lagi ada kemunduran secara ekonomi atau usaha, ya kalian sempat lihat kira-kira apa kekurangan kalian yang belum bisa kalian lihat dari diri kalian sendiri, dan itu diperbaiki. Kalau kalian udah berusaha semaksimal mungkin, coba kalian membuka usaha baru. Walaupun mungkin usaha yang ini masih dijalani, tapi coba buka usaha baru yang lebih berprospek untuk masa ini. Jadi untuk saat ini sepertinya lebih banyak ke sesuatu yang memang banyak digemari saat ini, dan itu terus berubah juga nggak apa-apa. Seperti itu teman-teman ya. Kita minum dulu, santai aja readingnya. Nah itu teman-teman ya, bangkit kembali, jangan terlalu terpuruk dalam kesedihan, apalagi merasa rendah diri. Nggak usah, jangan seperti itu ya. Nggak ada manusia yang sempurna, sehebat apapun manusia pasti ada kekurangannya, jadi jangan rendah diri. Kita ngebahas untuk keuangan. Banyak dari kalian yang akan bertemu dengan belahan jiwa, dengan cinta sejati, atau akan bertemu dengan partner bisnis yang akan membuat kalian itu berkembang atau bangkit kembali. Di sini kalian seperti udah punya planning ke depan. Kira-kira yang harus dilakukan itu apa? Yang akan dijual itu apa? Ya,
atau apapun yang akan kalian lakukan itu seperti udah terarah. Karena mungkin kalian ini selama ini banyak belajar, banyak berintrospeksi dari apapun yang pernah kalian alami, sehingga kalian menjadi orang yang lebih cerdas lagi, lebih bisa melihat peluang, dan otomatis punya planning ke depan, kira-kira ini yang harus dilakukan. Dan banyak dari kalian yang akan menjadi sosok seorang pemimpin atau pengusaha. Entah ini usahanya dari kecil dulu jadi besar, entah memang udah mapan tapi lebih maju lagi. Tetapi di sini kalian seperti harus benar-benar hati-hati, karena kemaju munduran usaha kalian itu sangat mudah maju, mudah mundur. Jadi benar-benar tergantung dalam ke ide atau ide kreatif kalian, atau apapun yang kalian jual, apapun yang kalian misalnya usaha apapun itu yang kalau kira-kira istilahnya saat ini banyak dibutuhkan orang, itu bisa cepat maju. Tetapi memang di sini saya melihat harus sering berubah. Banyak yang memang misalnya gini ya, kalau kalian di bidang properti, kalian harus benar-benar menyesuaikan desain rumahnya itu sesuatu yang banyak diminati saat ini, atau begitu juga ke depannya. Jadi harus ada terus ada ide kreatif itu jalan. Kalau kalian di bidang produk atau penjualan, sepertinya marketingnya harus diperbaiki lagi, dan harus ada misalnya bonus-bonus tertentu atau apapun itu yang memang akan menarik pelanggan atau customer. Dan kalau kalian di bidang makanan apa yang memang banyak disenangi oleh banyak orang, kalau kalian mau musiman teman-teman. Tapi kalau kalian menetap, misalnya contohnya aja ya, masakan yang dimakan sehari-hari, misalnya masakan Padang, warteg atau apapun itu, coba kalian perbaiki rasanya dan cara mengolahnya biar lebih fresh, lebih enak, lebih bersih, itu bagaimana. Jadi benar-benar servis ke customer itu harus ditingkatkan banget, karena ini persaingan semakin ketat, dan juga ekonomi juga masih belum stabil ya. Pasti banyak orang yang memilih untuk sesuatu yang lebih ekonomis dan juga lebih murah meriah, seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kalau kalian tetap kualitasnya nggak dijaga, nggak ditingkatkan, takutnya malah kesaing dengan orang yang lebih bisa memberikan hal terbaik untuk customer, seperti itu. Dan di sini bagi teman-teman yang berhubungan dengan pijit misalnya, atau dengan yang berhubungan dengan jasa, ini memang masih aman, karena banyak orang yang memang membutuhkan rileks ya, dan juga membutuhkan jasa-jasa seperti yang berhubungan dengan jasa, misal travel atau hal apapun itu, atau misalnya online ataupun itu masih jalan. Tapi memang harus berkreasi dan benar-benar harus melihat dunia pasar, harus jeli banget, karena ini berubahnya cepat banget ya teman-teman, seperti itu. Secara keuangan, memang banyak dari kalian yang semakin stabil keuangannya, semakin baik, semakin mapan, atau ada juga yang punya fondasi yang cukup kuat dalam hal keuangan. Tapi ada juga dari kalian yang baru akan memulai bisnis, misalnya usaha baru atau kerjasama baru atau hal apapun itu, dan ini memang butuh sekali fokus dan perjuangan yang cukup lumayan, karena pastinya harus punya ide-ide kreatif yang terus berjalan, dan tetap istilahnya kalian nggak mudah putus harapan atau nggak mudah putus asa. Karena di sini kalau di bidang kuliner agak turun naik, apalagi kafe kopi juga agak turun naik ya. Mungkin karena kafe kopi ini udah mulai menjamur di mana-mana, jadi saingannya semakin banyak ya, seperti itu. Jadi otomatis customernya juga berkurang. Dan untuk ekonomi ke depan kita ini mungkin antara 4 atau 5 bulan ke depan ya, seperti itu, kita masih maju naik turun secara ekonomi teman-teman, apalagi kalau BBM naik. Tetapi mungkin kalau akhir tahun ya, ini banyak ke ekonomi yang semakin stabil,
apapun alasannya, entah BBM naik atau apapun itu, ada aja jalan untuk kita lebih berkembang lagi. Entah ada orang yang membuka usaha baru ya, atau pabrik yang tutup mulai buka lagi, atau hal apapun itu, tapi ada pengembangan ekonomi yang memang sekitar ya antara 30 sampai 70%. Mungkin ada yang 30 pengembangannya, ada yang 40, 50, ada yang 70%. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman. Jadi intinya setelah akhir tahun, insya Allah kita sampai 5 tahun ke depan itu pengembangannya secara ekonomi semakin bertambah. Walaupun memang bertahap ya, nggak langsung gejlok banyak, enggak. Tapi kita secara ekonomi semakin bertambah, semakin kuat dan bisa bertahan, insya Allah ya. Tetapi untuk saat ini, kita ini, saya ngebahas agak jauh ya, nggak apa-apa teman-teman. Kita ini untuk dari saat ini sampai 4-5 bulan ke depan itu agak naik turun secara ekonomi. Memang masih banyak dari kita ini bertahan untuk secara ekonomi, tapi untuk berkembang banget itu agak susah. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian masih bisa bertahan, masih bisa hidup nyaman ya, masih ngopi setiap hari, masih makan setiap hari dengan lauk pauk yang sehat ya, itu harus disyukuri banget. Karena mungkin masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, kakak-kakak kita ya di luar sana yang mungkin untuk makan 3 kali sehari aja masih agak susah. Seperti itu. Jadi intinya rasa syukur itu ditumbuhkan. Rasa syukur ditumbuhkan karena itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang lebih sabar, lebih kuat, dan lebih bisa menikmati hidup dalam hal apapun. Ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin di sini kayak udah ulas tadi, ada yang memang pengembangan usaha, entah pekerjaan atau hal apapun itu, tapi memang ada yang udah cukup mapan, tapi ada juga yang mau akan berkembang, tapi ada juga yang akan bertemu dengan belahan jiwa terbaik yang akan membawa pengembangan diri buat kalian, entah prospeknya ke masa depan atau secara cinta ya, secara jiwa itu ada kebahagiaan yang panjang, dalam arti terbungkus dengan pernikahan, mungkin seperti itu. Atau ada partner bisnis yang memang cocok dan benar-benar bisa saling menguntungkan. Jadi bukan salah satu diuntungkan, jadi saling menguntungkan. Jadi sama-sama berkembang, sama-sama berjuang, tapi sama-sama menikmati hasilnya dengan baik, dengan maksudnya itu dengan adil ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas untuk asmara. Ini saya udah menjelang maghrib ya readingnya, jadi saya tadi dari mulai sebelum asar ya. Minum dulu biar lega tenggorokannya ya. Kita ngebahas yang berpasangan, yang lajang, yang single parent, laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Jadi kita ngebahas yang berpasangan dulu. Mungkin banyak dari teman-teman yang akan bertemu dengan banyak orang. Ini bisa orang baru, orang lama, keluarga, sahabat, kerabat ya, atau reunian atau hal apapun itu. Tetapi di sini seperti akan ada pembuka rezeki. Jadi ada pertemuan yang membuahkan rezeki. Entah ada, kalau kalian usaha di bidang tertentu, misalnya di bidang makanan ya, kalian bisa mengenalkan produk-produk kalian, bisa mengenalkan apa yang kalian jual, atau kalau kalian di bidang marketing kalian bisa mengenalkan apapun itu. Tapi di sini seperti ada kerjasama juga, dan ini membuahkan rezeki teman-teman ya. Dan mungkin di sini ada perayaan, misalnya pernikahan, ada keluarga yang menikah, misalnya yang tunangan, atau bisa juga kalian istilahnya ada anak yang lagi hitanan atau tunangan atau menikahkan, seperti itu. Dan di sini kalian tuh seperti banyak sekali bertemu dengan kerabat, keluarga yang memang udah lama gak ketemu ya. Secara cinta kalian seperti lagi ada permasalahan yang berhubungan dengan keuangan, tetapi
kalian bisa memanajenya dengan baik perasaan kalian ini. Jadi lebih ke, walaupun memang apapun permasalahan dalam hidup kalian, entah keuangannya lagi naik turun atau apapun itu, kalian bisa bersikap harmonis dengan pasangan, atau bisa meredam emosi walaupun kalian ada rasa jengkel atau kekecewaan atau hal apapun itu, tapi tetap istilahnya bisa berbicara baik dengan pasangan dan bisa membicarakan dengan dari hati ke hati. Nah seperti itu ya. Kalaupun ada pertemuan dengan kerabat atau siapapun itu, sepertinya masih bisa di manage, masih kelihatan harmonis. Tetapi kalau di sini, kalau kalian memang ada peluang untuk peningkatan finansial, ada kemajuan ya, atau hal apapun itu yang berhubungan dengan pertemuan tapi membuahkan rezeki, itu sepertinya harus disyukuri banget, karena sepertinya di saat kalian butuh bantuan ada aja berkah Tuhan yang diberikan ya, entah lewat siapapun itu teman-teman ya. Dan kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti lagi ada rasa putus asa, hilang harapan, dan mempertanyakan apakah ada orang yang benar-benar tulus mencintai kalian. Apakah ada orang yang benar-benar mau memperjuangkan kalian? Ada ya, bukan yang nggak ada. Cuma setiap manusia itu punya waktu yang berbeda-beda. Dalam arti setiap manusia itu punya sinarnya dalam waktu yang tidak sama. Entah usaha, entah kehidupan, begitu juga dengan jodoh teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang lagi mengharapkan jodoh, cinta yang belum hadir, sepertinya akan ada keberkahan rezeki atau jodoh yang akan datang kepadamu, tapi mungkin bukan untuk saat ini, tapi mungkin waktunya masih ditentukan oleh Tuhan. Tetapi kalau kalian saat ini lagi bingung atau sedih karena dihianati, dimanfaatkan atau dimanipulasi, sepertinya kalian sudah mulai sadar dan sebentar lagi akan mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Sayangi dirimu, karena kalau bukan dirimu yang menyayangi siapa lagi ya, seperti itu. Jadi kalau kalian merasa dijolimi, disakiti, walaupun kalian sudah memberikan yang terbaik kepada seseorang atau kepada siapapun, udah jangan terus-terusan dirimu diizinkan untuk orang itu menyakiti kalian. Jangan terus-terusan, udah selesai ya. Jangan kelamaan kalian membiarkan diri kalian itu disakiti oleh orang lain, seperti itu teman-teman ya. Terus bagi kalian yang memang belum punya pasangan saat ini, sepertinya lagi ada kebingungan tentang rezeki, tentang pekerjaan, tentang misalnya dimutasi kerja ke daerah mana atau ke bagian apa, seperti lagi ada kebingungan atau nggak tahu harus bagaimana ya. Nah, tetapi tetap aja satu-satunya jalan untuk kita sebagai umat beragama ya teman-teman, apapun agama kalian sesuaikan saja ya menurut kepercayaan masing-masing. Jangan lupa tetap memohon kepada Tuhan, minta yang terbaik, dan tetap kalian juga berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin dengan segenap kemampuan kalian. Seperti itu ya. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan, karena ini energinya hampir sama. Ada keberkahan rezeki, kesuksesan, dan keberanian dalam menjalani kehidupan. Semakin tenang, semakin berani, dan semakin bisa mensyukuri apapun yang kalian miliki. Bahkan mungkin ada yang akan ketemu jodoh yang terbaik. Itu aja kali ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.